Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang ini tidak wajib sholat 5 waktu dengan alasan ini sama dengan periode Mekah di mana Nabi belum hijrah dan belum membentuk pemerintahan, itu pikirannya salah, tidak membaca hadis atau memahami Al-Quran dengan hawa nafsu. Sekarang kan belum wajib sholat. Kenapa? Sekarang sama dengan periode Mekah. Nabi belum sholat di Mekah. Kata siapa? Nabi sudah sholat di Mekah setahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi pendapat tadi menjadi batil, menjadi sesat karena menyalahi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke yang tinggi. Allahul Azim. Kata Idris, oh ya satu. Wadhkur fil kitab Idris, adanya perintah wadhkur itu agar supaya kita meriwai ke belakang satu peristiwa untuk kemudian menjadi pegangan menghadapi hari yang akan datang. Sudah sering saya sampaikan bahwa Al-Quran itu sebagaimana dalam surat Yusuf, kisahnya itu ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Sesungguhnya lah orang yang beriman jika menghendaki kebaikan dunia dan akhirat, jika menghendaki pesan dan nasihat, sedangkan dia senang dengan cerita-cerita, cukup membaca cerita yang ada di dalam Al-Quran. Tidak butuh tambahan cerita kecuali cerita itu bersangkut dengan Al-Quran. Ini pakem kita. Misalnya cerita tentang Isra dan Mi'raj, itu kan ayatnya ada di dalam Al-Quran, tetapi memang cerita panjangnya, sempurnanya diuraikan di dalam hadis. Maka untuk mengetahui kelengkapan pesan tadi, kita harus membaca hadis. Tetapi jika pesan inti dari kisah itu, sebenarnya sudah cukup dengan membaca Al-Quran. Jika hanya kisahnya tok. Tetapi karena Isra Mi'raj ini menyangkut tentang kewajiban sholat 5 waktu, maka prosesi turunnya SK sholat wajib membaca hadis. Nanti di dalam hadis juga itu tidak clear satu bentuk. Misalnya tentang perjalanan beliau naik ke langit, itu kan ketemu dengan nabi-nabi senior-seniornya. Nah, di langit keberapa nabi ini, di langit keberapa nabi ini, itu beda-beda di hadisnya. Yang dibutuhkan dalam keadaan seperti ini adalah adanya orang-orang yang ahli membahas tanaqud atau ta'arud hadis.
Dan dari hadis itu kemudian kita menjadi tahu kapan terjadinya Isra Mi'raj, sebab Quran kan tidak menyebutkan. Dengan hadis diketemukan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi lebih kurang 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Berarti kewajiban sholat diwajibkan di mana? Di Mekah. Sholat 5 waktu sudah diwajibkan saat Nabi masih di Mekah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang ini tidak wajib sholat 5 waktu dengan alasan ini sama dengan periode Mekah di mana Nabi belum hijrah dan belum membentuk pemerintahan, itu pikirannya salah, tidak membaca hadis atau memahami Al-Quran dengan hawa nafsunya. Sekarang kan belum wajib sholat. Kenapa? Sekarang sama dengan periode Mekah. Nabi belum sholat di Mekah. Kata siapa? Nabi sudah sholat di Mekah setahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi pendapat tadi menjadi batil, menjadi sesat karena menyalahi hadis. Nah, itu aja ya. Itu memetakan ayat Quran kudu diantarkan begitu dulu premis-premisnya supaya kita tahu. Premis kedua, tetapi tidak semua ayat Al-Quran itu didukung oleh hadis. Ketika ada ikhtilaf pemahaman terhadap ayat, tidak ada hadis yang bisa menyelesaikan perbedaan pendapatnya. Apa sikap kita jika terdapat perbedaan pendapat para ulama di dalam memahami ayat Al-Quran, kemudian tidak ada hadis yang bisa menyelesaikannya bahwa ini yang benar, ini yang salah? Sikap kita adalah saling menghormati perbedaan pendapat. Baik, saya masuk sekarang. Itu 2 premis sudah kita gambarkan. Nanti ketika kita membaca, kita akan menemukan satu kesimpulan yang insya Allah adil. Wadhkur fil kitabi Idris. Ceritakanlah cerita tentang Idris di dalam Alkitab. Berarti kita harus membaca kisah. Pertama, kan sering saya sampaikan bahwa nama-nama orang di dalam Al-Quran itu biasanya diambil dari keadaan orang itu, baik proses kejadiannya, proses sebahagian di tengah kehidupannya, atau kebiasaannya. Tolong diingat-ingat. Adam disebut dengan Adam karena dia memang khuliqa min adimil ardi. Adam itu artinya kulit tanah. Kenapa Adam dinamakan dengan Adam? Si Adam etamah si kulit tanah. Karena dibuat dari kulit tanah. Itu kronologisnya. Kemudian Hawa. Kenapa dinamakan dengan Hawa? Li'annaha khuliqat min hayyin. Asalnya kata hayyun. Nah. Kemudian di'ilal menjadi Hawa karena dia terbuat dari makhluk hidup. Adam kan hidup. Lalu rusuknya diambil, jadilah Hawa. Dia teh Hawa karena terbuat dari makhluk hidup. Wah. Iblis juga ada namanya.
Di antara mereka ulama ada yang mengatakan bahwa nama iblis itu Al-Haris. Ada juga yang menamakan dengan Azazil. Loh. Azazil ini yang kemudian dalam cerita disebutkan bahwa mereka adalah kelompok yang sebetulnya pernah berjasalah, pernah baik gitu. Komandannya jin Azazil. Karena pernah kelompok mereka menciptakan kerusakan di muka bumi, kemudian diusir fil jazairi wal buhur, dibuang di pulau-pulau dan laut-laut. Nah, berarti kalau begitu, nah para ulama naik nih. Apa yang dimaksud dengan pulau-pulau yang sudah lama diceritakan itu? Ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa tempat di mana ada makhluk bangsa jin yang jahat dibuang ke pulau-pulau kecil itu adalah kepulauan yang banyak pulaunya, wilayah yang banyak pulaunya. Sekarang jadi Nusantara. Jadi Nusantara itu tempat pembuangan jin, buang anak lah kalau sekarang begitu kira-kira. Jazair itu apa? Pulau-pulau. Jazirah, 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 jadi jazair. Nah, jin yang pernah bikin rusak dibuang oleh malaikat, ditumpas dan ditempatkan di pulau-pulau di tengah laut-laut yang sangat banyak pulaunya. Di dunia yang banyak pulaunya mana? Nusantara, 17.000 pulau. Jadi kalau begitu berarti tempat buang jin itu Nusantara. Nah, ini nyambung sejarah nih, Des. Kiriman dai ke Indonesia itu sudah ribuan dulu. Tapi asal masuk ke Indonesia mati semua. Kirim 1000 mubalik mati semua. Baru datang sudah kesurupan. Wah, repot. Nah, dalam cerita ini namanya cerita Indonesia supaya ramai sedikit. Akhirnya dikirimlah Syekh Subakir itu. Syekh Subakir itu tugasnya apa? Numbalin tanah Jawa khususnya Nusantara pada umumnya. Akhirnya dikalahkanlah demit-demit danyang-danyang, baru kuat Islam. Itu katanya Jazairnya, pulau tempat buang jinnya adalah Indonesia. Tapi bukan berarti jinnya habis, ya masih beranak pinak. Cuma paling tidak sudah tidak kuat lagi. Mana buktinya? Lah ya, setiap hari ada orang kesurupan, itu siapa coba yang nyurup itu? Dah, itu mampir sebentar ya. Nanti dikaji lagi sejarahnya. Nah, kenapa kok menjadi iblis? Perubahan nama ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku. Sebelum itu namanya Haris atau Azazil, tetapi ketika melanggar naik namanya rubah, S1 lah kan, S1 iblis. Karena sudah punya prestasi, berani melawan Allah, merendahkan Adam. Terus setelah kabur pulang lagi, naik aktivitas sesuai dengan janjinya. Sebab janji iblis ketika dia disalahkan oleh Allah, divonis salah, apa janjinya? Aku berjanji akan terus menggoda Adam dan anak cucunya. Sepanjang hidupku mereka akan aku sesatkan. Itu janji. Dan iblis tidak pernah mengingkari janji. Itu hebatnya itu. Kalau janji tepat. Tapi janji kejahatan, oh, gitu loh. Kalau janji kebaikan, insya Allah istiqomah, nggak pernah pisan bener. Kalau mau ngamuk, mau marah, ditepati.
pulang, kemudian menggoda Adam sampai jatuh. Nah, ketika dia memulai menggoda Adam, punya aktivitas baru, tugasnya kampanye, menjual produk, gitu loh kira-kira kalau sekarang tuh. Menjual produk yang bohong, dia rubah. Sekarang sudah S2, namanya setan. Perubahan nama dari Al-Haris atau Azazil menjadi iblis dan menjadi setan itu dipengaruhi oleh perubahan perilaku. Maka dalam hidup ini suka ada juga manusia namanya anu alias anu alias anu alias anu, dia juga orangnya mah gitu loh, nggak apa-apa. Nah sekarang kita masuk namanya Idris. Kan Idris darosaya drusu, durusan pelajaran, darsan durusan, darosah. Kenapa orang ini, tokoh ini disebut sebagai dinamakan dengan Idris? Kan kanjeng Nabi Adam, kanjeng Nabi Sis itu dapat suhuf, dapat wahyu dari Allah yang dikumpulkan dalam lembaran-lembaran atau kepingan-kepingan. Tokoh yang satu ini rajin deres, oh gitu, rajin baca murotal gitu kira-kira kalau sekarang itu, ya, rajin baca kitab suci, rajin baca wahyu. Karena dia orang yang paling rajin dan menonjol di antara makhluk Allah yang ada, maka kata rajin sinau, rajin deres itu dinisbatkan ke dia, maka namanya Idris yang artinya banyak deres gitu loh. Deres itu apa deres? Deresnya darosa, bahasa Arab itu deres. Iya. Jadi kalau sekarang ada orang berani-berani orang tuanya bikin nama Idris tapi nggak suruh ngaji, ini orang tua tidak bertanggung jawab gitu loh. Iya, bikin nama tuh doa tapi ada ikhtiar gitu. Innahu kana siddiqan nabiyya, dia punya dua pangkat, siddiq dan nabi. Ada orang yang mengartikan siddiq sangat mudah mempercayai kebenaran, sangat berani dalam membela kebenaran, membenarkan kebenaran. Ketika orang lain tidak percaya, dia percaya. Nah, siapa contohnya? Satu-satunya sahabat Rasulullah yang langsung dapat gelar ini adalah Abu Bakar. Kapan? Ketika umat Islam, para sahabat Nabi disuruh percaya dengan peristiwa yang sangat tidak rasional, sangat tidak mungkin, bahkan tidak mungkin terjadi sampai hari kiamat. Saking tidak mungkinnya, banyak sahabat yang kemudian mengingkari Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wis orati nemu ngakal, mosok mabur tekan langit ya kursak wengi, esok-esok wis mulih, wis ngiringkel nang omah, gak mungkin. Jangankan sampai ke langit, lah ke Madinah saja berapa jam naik onta, berhari-hari naik onta. Loh ini kok dari tanah sampai Baitul Maqdis sampai Sidratil Muntaha turun lagi, di sana ya dopokan dengan nabi-nabi, ngobrol dengan nabi-nabi. Wes pirang menit kue urung mangane urung gendu-gendu rasane, lah kok wis tekan maring bumi ya kumaha teka arti. Nah, nggak percaya. Tanyakan ke Abu Bakar, hei Abu Bakar, ini kamu pasti nggak percaya nih, saya tes deh kamu deh, normal nggak nih mikirnya nih. Nah, kalau misalnya coba kamu tes, gitu kan, ini kan rame nih, ada orang kafir yang ngetes ke Ali nih. Coba kamu angkat kakimu satu,
Sekarang kamu angkat dua-duanya deh. Gak bisa dong jatuh. Nah, jelas gue. Sekarang kamu ngangkat dua kaki aja nggak bisa. Tuh temanmu itu si Muhammad itu ngaku terbang ke langit ke-7. Wah, semalam suntuk pulang sini. Kan nggak mungkin. Nah itu bagaimana coba? Lain nama saya. Gini caranya, Ali ngambil pedang. Bel koyo ngono ndasmu kuwi 5 bur. Ya namanya dai juga penting ada yang kayak gitulah, kesuwen gitu. Orang ngeyel. Nah ketika orang pada nggak percaya, pada bingung, waduh gimana ini kok Rasul kok ngene-ngene amat sih, sesuatu yang di zamannya bahkan sampai hari kiamat tidak rasional. Abu Bakar ditanya gimana pendapat kamu, Muhammad ngakunya terbang ke langit sampai ke bumi cuma 1 malam saja. Muhammad bilang begitu, iya kalau kamu yang ngomong sakmene aku gak ngandel, tapi kalau Muhammad yang ngomong lebih dari itu aku percaya. Mau apa? Ayo. Dia yang ngomong, nek kowe alah ngomong goro, tapi kalau Muhammad yang ngomong, dia orang tidak pernah bohong dan gak ada potongan bohong pisan, gak ada. Saat itulah Abu Bakar dapat as-siddiq, sangat membenarkan. Orang semua berat mengakuinya, tapi dia kalau dia yang ngomong pasti benarnya. Ayo. Namanya siddiq. Itu pangkat yang pertama. Nabi Idris itu sangat membenarkan, sangat percaya dengan kebenaran. Baru yang kedua, nabinya juga seorang nabi. Ini 2 pangkat ini nggak bisa dibeli. Wah, kalau bisa dibeli mah mau tekar dengan semua harta ini. Nabi Idris kemudian berdakwah di tengah kaumnya, dan kaum Nabi Idris itu masih kaum yang dekat dengan zamannya Nabi Sis, orangnya baik-baik. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami mengangkat dia ke tempat yang tinggi. Kata rofa'a ini yang kemudian menjadi polemik para ulama, sebab rofa'a di dalam Al-Quran tidak selamanya berarti mengangkat secara fisik, tapi memang mayoritas ulama mengatakan Idris diangkat ke tempat yang tinggi, dan pengertian tempat yang tinggi itu adalah di langit, angkat oleh Allah. Bahkan ada cerita dongeng tapi ya biasa buat pengajian supaya mandan ramai kayak gue. Nabi Idris pengen lihat kayak apa neraka, pas wih wedi temen lari dia keluar, coba surga kayak apa, bagus banget. Dia tinggalkan sendalnya keluar surga, terus bilang ntar aku masuk lagi sendalku ketinggalan. Akhirnya setelah masuk ke dalam, ogah keluar udah di dalam, ngapain keluar lagi. Tapi itu ya tambahan cerita lah, jangan dipercaya. Masa malaikat dibohongin, apa nggak bisa kamu bohong tak cewer sisan, kan bisa ya. Oh sok Nabi kok diajarin bohong, memang penonton sepak bola apa. Satu pendapat mengatakan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit deng. Pendapat lain mengatakan tidak diangkat ke langit. Nah, ketika diangkat ke langit itu dalam keadaan hidup di mana? Loh. Kan langit itu kan ada nomornya. Berbeda para ulama. Ada yang mengatakan Idris di langit ke-4, ada yang mengatakan di langit ke-6. Apa dalilnya? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, salah satunya bertemu dengan Kanjeng Nabi Idris. Kan ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Isa, pada ketemu malah sholat berjamaah sing kana. Kanjeng Nabi dadi imame jajal we. Lah sholat di langit itu bagaimana? Bukan urusan kita. Sholatnya bagaimana ya, di sana kan nggak ada, nggak ada apa namanya, ini loh, lantainya nggak ada,
Lah piye salate? Kan ada ya tuh. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imam. Itu. Saya ada yang mesen supaya rekaman tarhim ini enggak enak juga ya, takut yang ngalahin terus. Suara tua. Wa taqaddamta lis-salati, maju engkau untuk salat, fa shalla kullu man fis sama, semua yang di langit itu salat, wa antal imam, dan engkau yang jadi imamnya. Salah satunya di situ ada Kanjeng Nabi Idris ketemu. Berarti para nabi itu dari lantai atas turun lantai bawah, naik kumpul jamaah sama Kanjeng Nabi. Wah, Masya Allah, jamaah kok sama Nabi ya, senengnya kayak apa? Kita jamaahnya sama kakek-kakek juga seneng banget, karena kan senengnya tuh apa? Merasa paling gagah dewek. Nah, itu dijadikan dalil bahwa Kanjeng Nabi Idris ada di langit. Tapi kalau itu dalilnya ya kurang pas. Sebab apa? Yang diceritakan dalam hadis di langit bukan cuma Idris. Kalau pengertian di langit itu hidup seperti yang dibilang tadi. Nah, anggap saja itu selesailah. Mau 4 apa 6, kan kita nggak akan ditanya nanti di alam kubur kan. Ayo kamu man robbuka, terus salah satu pertanyaannya misalnya Mas Sawung ditanya, Sawung, Kanjeng Nabi Idris itu di lantai berapa, dengan keberapa? Salah, dicoret. Ora ono takon ngono iku. Enggak ada pertanyaannya. Karena enggak ada pertanyaannya, tidak ada ujian akhir semesternya, enggak usah repot-repot dihafalin. Enggak usah ditarjih lah. Yang kedua, apakah Kanjeng Nabi Idris masih hidup sampai sekarang? Itu juga beda pendapat para ulama. Satu pendapat mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Idris masih hidup sampai sekarang di langit, di tempat yang tinggi itu. Yang lain mengatakan dia sudah wafat. Bahkan ada mengatakan ada 4 manusia yang sampai sekarang masih hidup ning beda tempat. 2 orang di langit, 2 orang di bumi. Yang di langit itu Kanjeng Nabi Idris dan Kanjeng Nabi Isa. Yang di bumi itu adalah Kanjeng Nabi Ilyas dan Kanjeng Nabi Khidir. Di 4 orang itu meninggal masih hidup sampai hari ini. Ini pendapat loh ya. 2 orang di langit yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa, karena sama-sama rafa'na. Barrafa'ahullahu ilaih, Nabi Isa diangkat menghadap kepada Allah. Pengertiannya dalam tafsir ini adalah naik, disimpan di langit. Dan yang kedua adalah Kanjeng Nabi Idris. Ada apa? Kan? Ada apa? Oh, jadi 4 orang yang masih hidup, 1 Kanjeng Nabi Idris, 2 Nabi Khidir, 3 Nabi Ilyas, 4 Nabi Isa. Yang 2 di langit adalah Idris dan Isa. Yang di bumi 2 orang yaitu Nabi Khidir dan Ilyas. Tuh. Maka nanti ada cerita Nabi Khidir keliling kemana-mana. Nanti bahasannya ini insya Allah Sabtu depan lah, kalau tidak ada halangan ya, kita akan bahas ini supaya wawasan kita pada jembar lah, nyantai gitu. Jadi pendapat itu mengatakan bahwa Nabi Idris hidup. Tapi ada yang mengatakan Kanjeng Nabi Idris sudah wafat. Lah di mana? Nah, itu masalah lagi. Pendapat pertama mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Idris sudah wafat dan meninggalnya di sono, di langit. Yang lain, lu kenapa? Lah memang diangkat di sono. Dia masih di sono.
Sekarang sudah nggak hidup, ya wafatnya di sono. Sebab tidak ada keterangan kapan pulangnya lah. Pendapat kedua mengatakan Kanjeng Nabi Idris wafat dan wafatnya di bumi, bukan di langit. Kenapa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami keluarkan kamu, ke bumi kamu dikembalikan, dan dari bumi nanti kamu akan kembali dikeluarkan. Nah, lah dibalikin lagi, kalau itu jadi dalil semua manusia itu harus mati di bumi bukan di langit, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa juga sama, matinya di bumi, cuman entar karena belum selesai kontraknya di sana. Dan tugas di sini belum ada lagi, SK-nya belum turun. Nanti tetap tugas terakhirnya di bumi, meninggalnya di bumi, karena dia harus berkumpul dengan Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdi yang lagi ramai ini loh ya, itu lain lagi itu. Itu Imam Mahdi politik kayak gue. Nah, itulah pendapat para ulama. Mana yang benar bukan urusan kita. Kita tidak usah terlalu sibuk. Toh mana saja yang benar tidak berpengaruh kepada keimanan kita dan tidak berpengaruh kepada nilai ibadah kita. Mau yakin Nabi Idris di langit ya sholatnya diterima, nggak yakin juga sholatnya diterima. Yakin Nabi Idris meninggalnya di langit juga tetap Islam, yakin meninggalnya di bumi juga tetap Islam. Mas itu aja enteng, gak repot. Hamba yang dimuliakan, nah setelah Nabi Idris itu mangkat, baru di bumi mulai ada perubahan. Ada keterangan menyebut bahwa tiba-tiba iblis turun ke tengah masyarakat, karena zamannya Nabi Idris orang wani. Memang kalau ngadepin orang pinter nggak berani, iblis nggak berani diskusi. Nggak berani. Kalau diskusi ngomong-ngomongin bahwa gini tauhidnya yang benar, agama kayak gini, diskusi sama Idris nggak berani. Referensinya nggak kuat iblis itu. Gitu loh. Jadi kajian kitab nggak berani. Iblis nggak berani. Begitu Idris meninggal dunia, iblis baru beraksi. Nah, beraksinya gimana? Mengangkat 5 tokoh menjadi founding father, gitu istilahnya kalau sekarang itu ya, jadi diviralkan gitu loh. Ada 5 tokoh yang diviralkan, kemudian diabadikan dalam bentuk patung. Nah, mulai itu rekreasi ke situ, mulai itu hormat gerak ke situ, mulai itu wiridan di situ. Lama kelamaan karena sejarah kan suka ditambah-tambahin. Oh dia mah hebat, baca yasinnya aja sekali duduk 90.000 kali. Udah masuk tuh. Wah beliau ini dulu waktu hidupnya bisa terbang ke langit sehari 70 kali, umpamanya gitu. Pokoknya wis hebat saja. Bahkan tuh kalau nyebut nama dia tuh bisa bebas masuk neraka gitu loh. Mulai. Nah, akhirnya orang yang tadinya dipusti-pusti akhirnya digusti-gusti. Disembahlah. Kalau punya kesusahan datang ke situ, Mbah. Niki anak putu kok urusannya angel temen lah, terus pundi niki. Tuh. 5 orang itu kemudian dijadikan patung
patung, bukan orang yang jadikan patung, orangnya sudah mati. Dibuatkan patung monumen perjuangannya. Siapa mereka? Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Disembah-sembah. Nah, itu nanti bagiannya tentang Nabi Nuh, Nabi Idris, wis lunga, wis lakamaning aja dia ngomong nak, sudah pergi. Apakah di langit atau tidak memang bukan urusan kita. Mau di langit ya silakan, mau di bumi juga silakan, wong nggak ada hubungannya dengan kita. Kita nggak usah nyari-nyari, nggak usah maksa-maksain. Tapi setahu saya tidak ada satupun hadis sahih yang secara sharih menjelaskan bahwa Idris ada di mana. Ayam, jangan ribut besok di langit, di bumi, di langit. Jajal para anak-anak di WA kon turun di situ nenek. Nah, kita ini belum membahas hubungan dengan teknologi. Nanti akhir zaman Kanjeng Nabi Isa, Imam Mahdi, perang pakai pedang apa pakai bom, ini kita belum ngomong. Lu kalau misalnya masih pakai pedang juga perang sama orang kafir, habis kita. Mau kita baru ngasah-ngasah udah datang bomnya kok. Ini yang kemudian mengundang para pemikir untuk membuat metode dan wajah baru dalam penafsiran nas. Saya sudah sering mengatakan di sini, nanti Dajjal itu kendaraannya berjalan di atas api. Gambar jaran api muruk. Kok orang matang ya? Berarti kudanya dibuat dari baja. Lah, yang ngono ya satria baja hitam gitu. Lalu difahami kalau zamannya sudah datang, memper-mempernya kudanya itu ya bukan kuda beneran, tapi kuda teknologi. Sekarang juga ada kuda naik macan, ada kan? Tiger itu kan macan tuh. Ya, naik kijang ya kan? Tetapi itu adalah kendaraan teknologi. Kok berjalan di atas api pakai bahan bakar. Tuh. Dan bahan bakar juga gonta-ganti. Dulu kan cuma solar, minyak tanah, solar premium, terus Pertamax, terus apa lagi? Entar dulu, Pertalite, terus Dex dan lain sebagainya. Nah, maka kalau ada pemahaman yang berubah secara tekstual, jangan dianggap itu pengingkaran terhadap Al-Quran atau hadis, tapi cara pikiran orang itu dipengaruhi oleh realitas yang ada. Iya, Dajjal naik jaran 1 hari 40, muterin bumi cuma 40 hari. Udah apa ya? Yang bisa muterin bumi 40 hari apa? Ya pesawat. Itu. Kita kan bayangin dulu naik terbang burung Garuda, sekarang sudah Garuda Indonesia Airlines. Maka pemahaman itu yang harus kita hati-hati. Juga dulu kalau ada butuh makani menungso, itu simbol nafsu yang mengejawantah. Jadi kalau orang jahat itu suka makanin ngomongin orang itu gambarannya kayak buta, gede itu jelek lagi. Besar dosanya, jelek di hadapan Allah. Tapi kalau satria biasanya merit-merit, perutnya kecil-kecil, sabuknya kenceng. Ya memang kalau orang sakti itu biasanya sering puasa. Kan dulu gitu tak? Dulu raja-raja itu mesti tukang rawat, tukang puasa, tukang bertapa, tukang matiin api mati geni. Artinya apa? Mereka sering tirakat, sering riadoh, perutnya sering lapar. Yang sering lapar itu yang sakti, itulah yang diangkat jadi raja. Dan kalau presidennya tukang mangan ya repot. Yang dimakan duitnya rakyat lagi kan repot. Nah itu, maka bagus kita punya presiden sekarang tuh satria, perutnya kecil gitu kan. Masya Allah. Ya memang orangnya juga kurus. Itu untung. Maka waspada nanti.
Kita lihat calon pemimpin tuh doyannya apa. Kayak kok mangan terus penggaweannya, jangan. Nanti kalau dia kelaparan dan habis duitnya, rakyat sing dipangan gitu. Itu falsafah orang tua dulu. Ada ular naga, ada kakinya. Sampai sekarang nggak nemu-nemu ya. Namanya juga dongeng, tapi itu simbol perlambang bagi kehidupan kita. Maka namanya wayang. Wayang itu apa? Miwaro hijabin, di belakang dinding kelir kayak gue. Kelihatan hitam semua. Yang membedakan hanya ukuran gedenya. Manusia tuh sama semua. Yang membedakan ini gede nafsunya apa kecil emosinya. Lah, nanti jadi kemana-mana ya. Jadi kira-kira kalau ditanya Nabi Idris masih hidup atau udah mati? Jawabannya apa? Kita gampang lah, terserah saja lah, suka. Anggap hasil voting masih hidup. Di langit apa di bumi? Yang pasti beliau adalah siddiqon nabiyya. Wis ngono bae.